Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, membaca nun mati dan tanwin adalah sebuah seni yang tidak akan kita dapatkan di luar bacaan Al-Quran, seperti membaca hadis dan membaca kitab. Ingin lebih tahu banyak tentang hukum nun mati dan tanwin? Simak terus videonya. Sahabat santri, kita akan belajar tentang bab ahkamun nunis sakinati wa tanwini, atau hukum nun mati dan tanwin. Kita pahami dulu. Jadi nun mati adalah nun yang berharokat sukun. Jadi nun yang berharokat sukun ini disebut sebagai nun mati atau nun sukun juga bisa. Kemudian ada tanwin. Tanwin itu adalah fathaten, kemudian ada kasroten, dan ada domaten atau harokat fathah yang double, kasroh, kemudian domah. Sebenarnya nun mati dan tanwin ini sama. Jadi tanwin dan nun mati itu hukumnya bacaannya sama jika kita baca. Contohnya misalnya kita akan menulis contohnya kitaban. Jadi kitaban ini menggunakan tanwin, kemudian nanti akan sama penyebutannya, membacanya jika kita menggunakan pakai nun sukun atau nun mati. Taban. Kalau kita berubah menjadi kasroh, kitabin, harokat tanwin menjadi harokat kasrotain, sama dengan ketika dia menggunakan nun mati. Nah, ini kita lihat di sini harokatnya tanwin, membacanya kitabin, dia sama dengan ketika menggunakan nun mati. Ini contohnya, ini adalah nun mati. Bacaannya sama, kitabin, kitabin. Nah, ini menggunakan di sini harokatnya kitabin, nunnya mati. Kemudian di sini ada bin, jadi sama. Kemudian kalau menggunakan harokat domah, kita ganti harokatnya. Kitabun menggunakan tanwin yaitu domaten, maka sama juga dengan menggunakan nun mati. Nah, jadi pada hakikatnya hukum tanwin dan nun mati itu sama, karena dalam pelafatannya tanwin sama dengan nun mati walaupun dengan cara penulisannya berbeda. Nah, manakala ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, ketika dia bertemu, jadi ada nun sukun, tanwin, kemudian dia bertemu dengan huruful hijaiyah atau semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf yang ada di Al-Quran, maka dalam hari ini pembagian hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Inilah pembagian dari hukum nun mati dan tanwin. Jadi ada 4. Yang pertama izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Di izhar itu artinya jelas, idgham itu artinya memasukkan huruf yang satu ke huruf yang kedua, kemudian iqlab artinya menggantikan, kemudian ada ikhfa yaitu sambar. Adapun hukum idgham ini nanti akan dibagi juga menjadi 2, yaitu bihunah dan bilahunah, yaitu memasukkan disertai dengan dengung dan memasukkan tidak dengan dengung. Nah, jadi inilah pembagian dari hukum nun mati dan tanwin ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Insya Allah akan kita bahas satu persatu pada video berikutnya.